Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sujayono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita belajar tentang mata pelajaran matematika, membahas tentang integral mengenai luas dan volume untuk kelas 12. Adapun kompetensi dasar dan target kompetensi yang akan kita lalui, yang pertama, menentukan luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral tentu. Yang kedua, menyelesaikan masalah luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan menentukan luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Untuk keterampilan menyelesaikan masalah luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Di situ juga ada indikator pencapaian kompetensi pendukung dan indikator pencapaian kompetensi kunci. Yang pertama, masalah yang melibatkan integral tertentu. Luas daerah. Di situ tampak kurva dengan luas daerah antara suatu kurva dan sumbu X. Yang pertama itu luas daerah di atas sumbu X, Y sama dengan Fx. Yang kedua, luas daerah di bawah sumbu X, Y sama dengan Fx, batasnya A dan B. Luas daerah yang diarsir adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Fx dan sumbu X pada interval A, B. Luas daerah di atas sumbu X seperti pada gambar yang pertama adalah L sama dengan integral batasnya A ke B Fx dx. Sementara itu luas daerah yang berada di bawah sumbu X yang ditunjukkan pada gambar kedua bernilai negatif, sebab hasil perkalian Fx dan X adalah negatif. Karena luas daerah selalu bernilai positif, maka perhitungan luasnya adalah L sama dengan min integral batasnya A ke B Fx dx. Contoh, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 2. Perhatikan gambar di samping. Luas daerah dimaksud adalah L sama dengan integral batasnya 1 ke 2 X kuadrat dx. Kita uraikan. Integral X kuadrat dx sepertiga X pangkat 3 batasnya 1 dan 2. Kita masukkan angkanya sepertiga kali 2 pangkat 3 min sepertiga kali 1 pangkat 3 didapatkan 8/3 min 1/3 sama dengan 2/3. Jadi luas daerah tersebut adalah 2/3 satuan luas. Contoh yang kedua, tentukan luas daerah di bawah sumbu X yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min 2X, sumbu X dan garis X sama dengan 4. Perhatikan gambar di samping. Daerah yang diarsir di bawah sumbu X merupakan luas yang dicari, yaitu L sama dengan min integral batasnya 2 ke 4, 4 min 2X dx, sama dengan integral batasnya 2 ke 4, min 4 plus 2X dx. Tanda negatif karena daerah di bawah sumbu X. Kita hitung sama dengan min 4X plus X kuadrat, batasnya 2 ke 4, kita masukkan angkanya. Min 4 kali 4 plus 4 kuadrat dikurangi min 4 kali 2 plus 2 kuadrat. Sama dengan min 16 plus 16 dikurangi min 8 plus 4 didapatkan nilai 4. Jadi luas daerah tersebut adalah 4 satuan luas. Contoh yang ketiga, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat,
sumbu X, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 6. Jawab. Perhatikan gambar di samping untuk menghitung luasnya. Daerah yang dibatasi kurva perlu dibagi menjadi dua bagian dengan masing-masing memiliki luas L1 dan L2. Untuk L1 sama dengan integral batasnya 0 ke 4, 4x min x kuadrat dx. Kita hitung integralnya 2x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 batasnya 0 ke 4 didapatkan 32 min 21 sepertiga min 0 sama dengan 10 2 per 3. Untuk luas yang kedua sama dengan integral batasnya 4 ke 6 min 4x min x kuadrat dx. Tanda negatif karena daerah di bawah sumbu x. Kita hitung integralnya didapatkan min 2x kuadrat plus sepertiga x pangkat 3 batasnya 4 ke 6 didapatkan min 72 plus 72 dikurangi min 32 plus 21 sepertiga sama dengan 10 2 per 3. Luas daerah antara suatu kurva dan sumbu Y. Luas daerah antara sebuah kurva dengan sumbu Y dan garis-garis Y sama dengan C dan Y sama dengan D adalah L sama dengan integral batasnya C ke D X dy. Sementara itu luas daerah yang terletak di sebelah kiri sumbu Y adalah L sama dengan min integral batasnya antara C ke D X dy. Contoh. Tentukan luas daerah yang diarsir pada setiap gambar berikut. Yang pertama, persamaan Y kuadrat sama dengan 4x min 1 dan garis Y sama dengan 4. Yang kedua, X sama dengan Y min 1 kali Y min 3. Jawab untuk kurva yang pertama, luas arsiran sama dengan integral batasnya 0,4 X dy. Kita masukkan integral batasnya 0,4 Y kuadrat min 4 plus 1 dy didapatkan Y pangkat 3 per 12 plus Y batasnya 0,4 kita hitung 64 per 12 plus 4 sama dengan 28 per 3 satuan luas. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 28 per 3 satuan luas. Untuk kurva yang kedua, luas arsiran sama dengan min integral batasnya 1 ke 3 X dy sama dengan min integral 1 ke 3 Y min 1 Y min 3 dy sama dengan min integral batasnya 1 ke 3 Y kuadrat min 4Y plus 3 dy. Kita hitung sama dengan min sepertiga Y pangkat 3 min 2Y kuadrat plus 3Y batasnya 1 ke 3 kita masukkan sama dengan min dalam kurung 9 min 18 plus 9 dikurangi dalam kurung sepertiga min 2 plus 3 tutup kurung kita dapatkan nilai akhir 4 per 3 satuan luas. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 4 per 3 satuan luas. Berikutnya luas daerah antara dua kurva. Pada gambar tampak bahwa luas yang dibatasi oleh kurva F dan G dalam A, B adalah luas sama dengan luas daerah F dikurangi luas daerah G. L sama dengan integral batasnya A ke B Fx dx dikurangi integral batasnya A ke B Gx dx atau L sama dengan integral batasnya A ke B dalam kurung Fx min Gx dx. Ada dua contoh, yang pertama dan yang kedua. Tentukan luas daerah arsiran pada gambar berikut. Untuk yang pertama, luas arsiran sama dengan integral batasnya A ke B Fx dx dikurangi luas segitiga PQR. Luas arsiran sama dengan luas trapesium PQRS dikurangi integral batasnya A ke B Fx dx. Yang C luas arsiran sama dengan integral batasnya A ke B
B Fx dx dikurangi luas persegi panjang PQ RS. Volume benda putar. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Perhatikan daerah dibatasi kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B yang diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Untuk mendapatkan volume benda putar tersebut, dibuatlah potongan tabung kecil sebagai pendekatan volume benda tersebut. Seperti pada gambar pertama, perhatikan salah satu potongan tabung yang dilepaskan pada gambar kedua. Jika jari-jari tabung tersebut Y dan tingginya dx, maka dV sama dengan pi Y kuadrat dx. Volume benda putar tersebut merupakan jumlah potongan tabung-tabung tersebut, sehingga volume sama dengan sigma I sama dengan 1 ke N pi Y kuadrat dxi, dengan N adalah jumlah potongan tabung. Untuk dx yang cukup kecil akan dihasilkan pendekatan volume yang sempurna, yaitu V sama dengan limit dx mendekati 0 sigma I sama dengan 1 ke N pi Y kuadrat dxi. Bentuk limit tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan integral sebagai berikut. V sama dengan P integral batasnya ke B Y kuadrat dx. Contoh, perhatikan gambar berikut. Tentukan volume benda putar jika daerah yang diarsir pada gambar tersebut diputar mengelilingi sumbu X jauh 360 derajat. Di situ ada persamaan Y sama dengan X plus 2 per X dan batasnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Daerah arsiran dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 2 per X. Garis-garisnya X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan sumbu X. Jadi volume benda putar V sama dengan Pi integral batas 1 ke 3 Y kuadrat dx sama dengan Pi integral batas 1 ke 3 dalam kurung X plus 2 per X kuadrat dx. Kita hitung sama dengan Pi integral batas 1 ke 3 dalam kurung X kuadrat plus 4 per X kuadrat dx sama dengan P X pangkat 3 per 3 plus 4X min 4 per X batasnya 1 ke 3 kita masukkan sama dengan P dalam kurung 9 plus 12 min 4 per 3 dikurangi dalam kurung sepertiga plus 4 min 4, kita dapatkan nilai 58 per 3P. Jadi volumenya adalah 58 per 3P atau sama dengan 19 per 3P satuan volume. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Kita tidak dapat menentukan volume benda putar sebuah bidang yang mengelilingi sumbu X, tapi juga dapat menentukan volume benda putar sebuah bidang yang diputar mengelilingi sumbu Y. Daerah pada gambar dibatasi oleh kurva X sama dengan Fy, garis Y sama dengan A, dan Y sama dengan B yang diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Dengan cara yang sama seperti menentukan volume benda putar sebuah bidang yang diputar mengelilingi sumbu X, kita dapatkan rumus untuk dV, yaitu dV sama dengan sigma I sama dengan 1 N pi xi kuadrat dyi, dengan N adalah jumlah potongan tabung A. Untuk D yang cukup kecil akan dihasilkan pendekatan volume yang sempurna, yaitu V sama dengan limit dy mendekati 0 sigma I sama dengan 1 ke N pi xi kuadrat dyi. Bentuk limit di atas dapat dinyatakan dalam bentuk integral sebagai berikut. V sama dengan pi integral batasnya A ke B x kuadrat dy. Perhatikan gambar berikut. Tentukan volume benda putar yang terbentuk jika daerah diarsir diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. V sama dengan P integral batasnya min 2 ke 2 X kuadrat dy
sama dengan P integral batasnya min 2 ke 2 Y kuadrat min 4 kuadrat dy sama dengan P integral batasnya min 2 ke 2 dalam kurung Y pangkat 4 min 8Y plus 16 dy. Kita hitung sama dengan P dalam kurung 1/5 Y pangkat 5 min 4Y kuadrat plus 16X batasnya min 2 ke 2. Kita hitung sama dengan P dalam kurung 1/5 2 pangkat 5 min 4 kali 2 kuadrat plus 16 kali 2 dikurangi dalam kurung 1/5 min 2 pangkat 5 min 4 kali min 2 kuadrat plus 16 kali min 2 kita dapatkan P dalam kurung 32/5 plus 16 dikurangi dalam kurung min 32/5 min 48 kita dapatkan hasil akhir 764/5 Pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 764/5 Pi satuan volume. Volume benda putar antara dua kurva. Misalkan F dan G merupakan fungsi yang kontinu dan non-negatif sedemikian sehingga Fx lebih besar sama dengan Gx. Untuk A, B, L adalah garis yang dibatasi Y1 sama dengan Fx, Y2 sama dengan Gx. Garis X sama dengan A dan X sama dengan B seperti pada gambar. Jika daerah tersebut diputar melalui sumbu X sejauh 360 derajat, volume benda yang terjadi dapat dinyatakan dengan bentuk berikut. V sama dengan P integral batasnya A ke B dalam kurung Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Contoh. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu Y satu putaran penuh. Jawab Y sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar Y. Y sama dengan 2X, maka X sama dengan setengah Y. Tentukan terlebih dahulu titik potong kedua kurva tersebut. Persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Akar Y sama dengan setengah Y, sehingga Y sama dengan 1/4 Y kuadrat. 1/4 Y kuadrat min Y sama dengan 0. Kita faktorkan Y dalam kurung. 1/4 Y min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan batasnya Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 4. Jadi batas-batas daerahnya adalah Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Dengan demikian volume benda putar yang terbuat adalah V sama dengan P integral batasnya 0 ke 4 X1 kuadrat min X2 kuadrat dy sama dengan P integral batasnya 0 ke 4 akar Y kuadrat min setengah Y kuadrat dy sama dengan P integral batasnya 0 ke 4 Y min 1/4 Y kuadrat dy. Kita hitung sama dengan P setengah Y kuadrat min 1/12 Y pangkat 3 batasnya 0 ke 4. Kita masukkan batasnya sama dengan P setengah 4 kuadrat dikurangi 1/12 4 pangkat 3 min 0 sama dengan P dalam kurung 8 min 16/3 sama dengan 8/3 Pi sama dengan 22/3 Pi. Jadi volume benda putar yang terbentuk adalah 22/3 Pi satuan volume. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.